Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Fayaqulu al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala fi risalatihi al-usul sittah al-aslu ar-rabi' bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Wa qad bayyana Allah taala hadzal asla fi awwal suratil Baqarah fi qoulihi taala ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ila qoulihi qabla dzikri Ibrahim alaihi salam ya bani Israil wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnatu fi hadha min al-kalamil katsiril bayyinil wadih lil 'amil balid thumma sara hadha aghrab al-ashya' wa sara ilmu wal fiqhu huwal bid'ah wad dalalat wa khiyaru ma indahum labasul haqqi bil batil wa sara al-ilmu alladhi faradallahu ta'ala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zinnikun aw majnun wa sara man ankarahu wa 'adahu wa sannafa fi at-tahdhir minhu wan nahyi anhu wal faqihul 'alim Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, ini al-aslur rabi', pokok yang keempat dari kitab al-usul sittah karya Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, al-asl ar-rabi' bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Pokok yang keempat adalah bayanul ilmi wal ulama, penjelasan tentang ilmu dan ulama, wal fiqhi wal fuqaha, juga penjelasan tentang fikih dan fuqaha, wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan penjelasan siapa yang menyerupai mereka, siapa yang menyerupai ulama dan fuqaha itu padahal ia bukan termasuk dari mereka. Baik, ini dasar yang keempat yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala di sini. Ini termasuk pokok pembahasan dan pokok agama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat terang tentang apa itu ilmu dan siapa itu ulama, apa itu fikih dan siapa itu para fuqaha, ahli-ahli fikih. Juga Allah terangkan tentang orang-orang yang bukan dari ulama, bukan dari fuqaha, walaupun menyerupai mereka, bergaya seperti gaya mereka. Iya. Dan ini dasar penting di dalam agama, termasuk pokok syariat kita. Dibedakan antara alim dan jahil. Dipuji ilmu itu, disanjung fikih itu. Sebaliknya, kejahilan, ketidakpahaman itu adalah hal yang dicela. Adalah hal yang dicela. Jadi ini 3 poin di dalam satu pokok ini, atau dalam pokok yang keempat ini. Penjelasan apa itu ilmu dan ulama, penjelasan apa itu fikih dan fuqaha, serta penjelasan siapa yang menyerupai mereka padahal
mereka tidak tergolong dari para ulama maupun fuqaha. Nah, ini sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh di sini adalah dasar pokok sangat penting sekali di dalam agama. Kemudian beliau jelaskan pendalilan untuk dasar pokok ini. Kata beliau, wa qad bayyana Allahu hadzal asla fi awal surah Al-Baqarah min qawlihi ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ila qawlihi qabla dzikri Ibrahim alaihi salam ya bani Israil. Allah Ta'ala telah menjelaskan dasar pokok ini pada awal surah Al-Baqarah dari firman-Nya ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Iya. Ingatlah nikmatku yang aku anugerahkan kepada kalian. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah ku anugerahkan kepada kalian. Ila qawlihi qabla dzikri Ibrahim, hingga firman Allah sebelum penyebutan Nabi Ibrahim alaihi salam, ya Bani Israel. Itu banyak ayat ya, dari ayat 47 hingga ayat 122 dari surah Al-Baqarah. Dikatakan Bani Israel, anak-anak Israel, sebab Israel ini adalah Nabi Yakub alaihi salam. Dan Nabi Yakub memiliki 12 anak. Nah, dari situlah berasal Bani Israel tersebut. Iya. Karena itu mereka ada 12 suku, 12 kabilah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatta'nahum itsnatai asyrata asbatan umama." Dan kami pun membagi mereka menjadi 12 asbab sebagai umat-umat. Ya, dari keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Dan Israel itu adalah Nabi Yakub. Karena itu Bani Israel maksudnya anak-anak Nabi Yakub alaihi salam. Nah, karena itu tidak layak pada masa sekarang ini orang-orang Yahudi disebut dengan Israel. Depan orang-orang Yahudi, mereka adalah kaum fajir, pengkhianat. Ya. Di antara makhluk yang paling kufur kepada Allah, maka tidak layak negara mereka diberi nama dengan nama seorang nabi. Karena itu dari kekeliruan umum menyebut negara Yahudi ini dibagi negara Israel. Sebut saja negara Yahudi. Yang itu lebih layak untuk mereka, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Iya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnatu fi hadha. Ma sarrahat bihi sunnatu fi hadha min al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-ammi al-balid. Kemudian kata beliau, dasar pokok ini bertambah jelas dengan penegasan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, berupa pembicaraan yang sangat banyak, yang jelas lagi terang bagi seorang awam yang sulit memahami. Iya, maksudnya hadits-hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang ilmu itu apa, ulama itu siapa, fikih itu apa, dan para fuqaha itu siapa. Hadits-hadits sangat banyak
dipahami oleh orang awam yang sulit memahami sekalipun paham tentang itu. Iya. Apa yang disebut dengan ilmu. Nah, inilah pokok dasar sangat penting di dalam agama. Tapi yang disayangkan setelah itu berubah. Pokok dasar ini berubah di kalangan manusia. Inilah yang disebut oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. ثم صار هذا أغرب الأشياء. Iya. Kemudian hal ini, kemudian penjelasan tentang ilmu dan ulama fikih dan fuqaha ini, iya. Dasar pokok ini akhirnya menjadi perkara yang teraneh. Sara aghrab al-asya, menjadi perkara yang teraneh. Wa sara al-ilm wal fiqh huwa al-bid'ah wad dhalalat. Ya. Dan ilmu serta fikih, ilmu dan fikih ini berubah menjadi bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Ya, jadi kalau orang belajar ilmu, belajar fikih, dianggap dia belajar bid'ah, belajar kesesatan. Ini berubah. Kata beliau, wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Dan yang terbaik di sisi mereka, wa khiyaru ma indahum, yang terbaik di sisi mereka adalah menyamarkan kebenaran dengan kebatilan. Itu yang terbaiknya sudah. Ya. Jadi kebanyakannya ilmu dan fikih dianggap bid'ah dan kesesatan. Kalaupun ada yang terbaik, maka terbaiknya dia hanya menyamarkan antara yang hak dan yang batil. Nah, وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. Dan berubahlah ilmu yang Allah Ta'ala wajibkan kepada makhluk. Ya. Yang Allah puji ilmu itu. Ya Allah puji ilmu tersebut menjadi hal yang tidak ada yang mengucapkannya, tidak ada yang membicarakannya kecuali dianggap sebagai seorang zindiq atau orang yang majnun, orang yang gila. Iya. Dan ini kenyataan ya. Sebab kalau seorang alim berbicara dengan Al-Quran dan dengan As-Sunnah, dia sampaikan ilmu yang benar, malah dianggap sebagai orang yang tidak waras. Dianggap sebagai zindiq yang ingin merusak agama. Ya. Wasara man ankarahu wa adahu wa sannafa fit tahdhir minhu wan nahyi anhu huwa al-faqih al-alim. Dan orang yang mengingkarinya, mengingkari dan memusuhi ilmu, serta mengarang buku, mentahdir dari ilmu, jelas-jelas ya, dia memusuhi, ya, mengingkari, bahkan menulis buku mentahdir dari ilmu, justru menjadi seorang alim, seorang faqih yang berilmu. Itulah faqih yang berilmu. Nah, jadi ini dasar yang kelima yang ingin diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala. Dan ini termasuk perkara yang subhanallah Syekh sangat jeli sekali melihat problematika yang terjadi di tengah umat. Ya, dan ini termasuk dasar pokok yang menyebabkan banyak dari manusia itu jatuh di dalam kekeliruan. Kenapa? Mereka tidak punya dasar pokok ini.
Tidak pandai membedakan ilmu itu apa, kejahilan itu apa. Tidak mereka bedakan antara ulama fuqaha dengan juhala. Iya. Tidak mereka bedakan. Akhirnya terjadilah berbagai kerusakan di tengah manusia. Iya. Untuk memperjelas al-aslur rabi ini, dasar pokok yang keempat yang diterangkan oleh Syekh di sini, ada beberapa pembahasan yang perlu saya terangkan. Yang pertama, penjelasan tentang apa itu ilmu. Apa ilmu yang dimaksud? Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariat. Al-fiqhu fid din. Fikih dalam agama. Iya. Nah, ini ilmu dan fikih yang disebut oleh Syekh. Jadi pembahasan yang pertama saya ulangi, apa itu ilmu dan apa itu fikih. Yang dimaksud dengan al-fiqh itu adalah ilmu syariat. Fikih dalam agama. Itu yang dimaksud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan buat dia faqih dalam agama. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak diperintah oleh Allah untuk memohon tambahan nikmat apapun kecuali tambahan ilmu. Allah merintahnya, wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, berdoalah kamu, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku, tambahkanlah ilmu bagiku. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat, ilmu agama. Bukan ilmu berkaitan dengan dunia, sebab dunia itu Nabi sudah bersabda pada para sahabatnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Karena itu beliau tidak ada perhatian pada hal yang berkaitan dengan ilmu dunia. Bahkan diserahkan para sahabat, kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Iya. Ini ilmu syar'i, telah yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang umat ini dimuliakan dengannya. Nah, siapa itu al-alim, al-faqih, orang yang berilmu, orang yang ahli fikih? Alim, orang yang berilmu itu adalah, atau sebelum saya pindah, jadi terkait dengan ilmu syariat ini, iya, tentunya ilmu syariat banyak cabang di dalamnya. Pokoknya adalah ilmu tauhid, kemudian ilmu tentang ahkam, dan ilmu tentang hari pembalasan. Nah, inilah 3 jenis ilmu. Ilmu tentang Allah yang pertama, tentang berkaitan dengan tauhid. Mengenal rububiyah Allah, mengenal nama-nama Allah, sifat-sifatnya, dan mengenal uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan syariat. Hukum-hukum, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan. Yang ketiga adalah ilmu tentang hari kebangkitan, hari pembalasan. Inilah ilmu agama. Ilmu syariat tidak lepas dari 3 ilmu ini. Maka siapa yang menuntut ilmu berkaitan dengan syariat, tafaqquh di dalamnya, maka inilah ilmu yang dimaksud, yang dijelaskan
di berbagai ayat dan di berbagai hadis. Dan insyaallah taala kita akan terangkan sebagian darinya. Yang kedua, siapa itu alim? Al-faqih. Ya, orang yang alim dan faqih adalah orang yang memahamkan manusia dalam agama Allah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dia memahamkan manusia dan membuat manusia faqih dalam agama, dalam Al-Quran dan Sunnah, itulah seorang alim namanya. Dan para ulama berbeda-beda tingkatannya. Ada alim yang dia mujtahid mutlak. Dan ada alim dia adalah mujtahid muqayyad. Dan ini adalah kriteria dan sifat-sifatnya. Jadi itu secara global yang dimaksud dengan alim. Ya, al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu. Ilmu itu adalah firman Allah dan firman Rasulnya. Dan sabda Rasulnya. Baik. Jadi bukan ilmu apa yang disangka oleh sebagian orang bahwa ilmu itu kalau dia pandai berbicara, pandai berkhutbah, kemudian pandai memiliki retorika, ya, pandai bercerita, membawakan hikayat-hikayat, kisah-kisah. Nah, itu bukan seorang alim. Tapi seorang alim itu adalah dia yang menyampaikan kepada manusia, qala Allahu wa qala rasuluhu. Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini. Nah, itulah alim. Orang yang berilmu. Iya. Dan ulama memiliki sifat-sifat, ciri-ciri. Dan tentunya pembahasan yang luas untuk diuraikan. Baik. Jadi secara umum bahwa iya, al-alim wal faqih, mereka yang telah mempelajari agama ini dan memahamkannya kepada manusia dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah al-ulama. Iya. Itulah al-ulama. Mereka punya fikih di dalamnya, paham terhadap kandungannya. Bukan sekedar membaca saja, menghafal saja. Sebab banyak orang yang menghafal Al-Quran banyak. Membaca hadits-hadits juga banyak. Tetapi siapa yang memahaminya dengan benar? Inilah para al-ulama. Itulah orang-orang yang berilmu. Iya. Jadi penjelasan tentang ini, dasar ini, Allah terangkan di dalam Al-Quran dengan penjelasan yang sangat terang. Bayanul ilm wal ulama. Al-fiqh wal fuqaha. Ini diuraikan dalam banyak ayat. Iya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim." Allah mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Tidak ada ilah kecuali Dia. Demikian pula para malaikat mempersaksikan dan orang-orang yang berilmu. Perhatikan bagaimana disejajarkan persaksian para ulama terhadap kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa ulul ilm disifatkan dengan sifat. Sebab syahidah itu menunjukkan kedalaman ilmu, pengetahuan terhadap persaksian. Ya, qa'iman bil qist, ini menunjukkan bahwa dia betul-betul mapan di atas ilmunya. Adil di dalam penyampaiannya, benar di dalam pengamalannya. Karena itu dikatakan qa'iman bil qist. Dan ini sifat ulama, dijelaskan ya di dalam ayat. Diterangkan
kedudukannya, keagungan ahlul ilm, dan diterangkan sebagian dari sifatnya. Diterangkan sebagian dari sifatnya. Iya, dan juga yang antara ayat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Iya. Allah sebutkan beberapa hal dalam ayat. Amman huwa qanitun ana al-lail. Apakah orang yang qanit, berdiri khusyuk di pertengahan malam dalam keadaan sujud, berdiri melakukan qiyamul lail, takut kepada hari akhirat, mengharap rahmat Allah. Ini beberapa sifat ya. Ya, pertama anjuran melakukan qiyamul lail. Kemudian qiyamul lailnya di akhir malam. Iya. Kemudian dia takut akan kehidupan akhirat. Kemudian dia mengharap rahmat Allah. Ini sifatnya orang-orang yang berilmu. Karena itu Allah puji mereka sekaligus dibedakan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan pengingkaran. Ya, artinya penegasan bahwa tidaklah sama antara orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, tegas sekali dibedakan antara ulama, orang-orang yang berilmu dan selainnya. Ya, dibedakan. Baik. Terdapat penyebutan sifat alim di sini. Mereka menggabungkan antara raja dan khauf, harapan dan rasa takut. Ada raghabah dan ada rahabah. Raghabah dan rahabah. Itu mereka gabungkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala bedakan di akhir ayat. Ditegaskan bahwa beda antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Nah, dan banyak lagi ya ayat-ayat kalau dibaca ayat-ayat dan hadits-hadits tentang fadlul ilm dan keutamaan ilmu, ini sangat banyak sekali. Iya. Alhamdulillah. Dan pada setiap ayat itu dan hadits yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, terdapat di dalamnya pembedaan. Iya. Terdapat pembedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Dibedakan sekali. Nah. Dan kadang perbedaannya menyolok sekali. Orang awam pun paham kalau dibacakan. Apa man ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Contoh ayat ya. Maka orang yang mengetahui apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad itu benar. Mengetahui dia punya ilmu. Apakah sama orang yang punya ilmu ini dengan orang yang buta? Ya, dibedakan antara orang yang mengetahui dengan orang yang buta. Sebab yang mempelajari ilmu itulah yang melihat sebenarnya. Yang memiliki penglihatan pandangan. Adapun yang buta tidak menerima ilmu, mereka hakikatnya orang yang buta. Iya. Contoh ayat lain, awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya dia sudah mati, sudah mayat, kemudian kami hidupkan dia, lalu kami berikan cahaya, dia berjalan dengannya. Apakah sama dengan orang yang tetap berada dalam kegelapan? Perhatikan dibedakan orang yang mempelajari ilmu, para ulama, dengan orang yang jauh dari ilmu, orang-orang jahil. Iya. Orang yang hidup itu adalah orang yang beriman dan mempelajari ilmu agama. Adapun yang keluar daripada itu tidak dianggap hidup. Maka ini perbedaan-perbedaan sangat menyolok sekali. Iya. Kalau dibacakan ayat-ayat ini kepada orang awam yang paling sulit paham pun, dia pasti akan memahami maknanya.
pasti akan memahami maknanya. Iya. Baik. Jadi jelas ya tentang ayat ini. Baik. Jadi ini sudah dua pembahasan. Kemudian yang ketiga di sini, wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Juga penjelasan siapa yang menyerupai ahlul ilm. Padahal mereka bukan dari ahlul ilm. Iya. Ini masalah yang sangat besar sekali. Ya, sebab orang yang mirip dengan ahlul ilm ini menipu manusia. Menipu manusia. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan inna kathiran minal ahbari wal ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Sungguhnya kebanyakan dari ahbar dan ruhban, ahli-ahli ilmu dari ahlul kitab dan ahli-ahli ibadah mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil dan menghalangi dari jalan Allah. Yang diperingatkan ya, karena bahaya mereka beda dengan yang lainnya. Iya, dia ahli ibadah. Ahli ibadah. Orang yang melihat banyak ibadahnya. Kalau dia sholat menangis, ya, selalu dia berdoa kepada Allah, tidak pernah luput. Kalau dia menyesatkan manusia, akan banyak manusia yang ikut dalam kesesatannya. Nah, demikian pula orang yang dianggap alim, tapi ulama ulama yang jelek. Nah, ini juga berbahaya. Karena itu, diantara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umatnya adalah al-a'immah al-mudillin, para panutan yang menyesatkan. Dan dalam hadits Hudzaifah bin al-Yaman riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengingatkan tentang duat ila abwabi jahannam. Dai-dai yang menyuruh kepada apa? Pintu neraka. Iya. Maka diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hal menakjubkan sekali. Kenapa diingatkan? Sebab ini berbahaya. Orang-orang yang seperti ini. Nah, karena itu dalam Al-Quran diterangkan tentang kaum munafikin. Diterangkan tentang kaum munafikin. Diterangkan tentang orang-orang Yahudi. Dari orang yang berilmunya, ahli ibadahnya. Demikian pula orang-orang Nasara yang berilmunya dan ahli ibadahnya. Dan diterangkan kesesatan mereka. Iya. Juga dalam Al-Quran diterangkan orang yang sampai kepadanya ayat, kemudian dia menyimpang darinya. Ini semuanya punya sifat-sifat kemiripan. Ingin menyerupai ahlul ilm, tapi bukan dari ahlul ilm. Dan ini fitnahnya besar sekali. Iya. Seorang awam datang kepada ulama su ini, dia tanya apa hukumnya seorang berdoa kepada penghuni kubur. Oh, itu tidak apa-apa. Itu namanya doa kepada orang saleh. Perhatikan ya. Dianggap tidak ada masalah. Syubhatnya dianggap apa? Doa kepada orang saleh. Iya. Apa hukumnya menyembelih di kuburan? Oh, itu tidak ada masalah. Apa hukumnya membangun kubah di atas kubur? Oh, itu tidak apa-apa. Kubah Nabi juga dibangun di atas kubur. Kubur Nabi dibangun di atasnya apa? Kubah. Ini jawaban terdengar. Dari apa? Orang-orang yang dipandang sebagai apa? Ulama. Fitnahnya sangat besar. Iya. Bagaimana tentang kelompok Syiah itu? Oh, tidak ada masalah. Itu kelompok tidak sesat. Perhatikan ya, dari ulama su. Dan ini fitnahnya sangat besar terhadap umat. Karena itu antum bisa pahami kenapa Syekh mengingatkan ini sebagai dasar yang keempat di sini. Dari pokok agama. Karena memang di dalam Al-Quran dibedakan. Dan diterangkan secara jelas apa itu ilmu, apa itu fikih, siapa itu ulama, siapa itu fuqaha, diterangkan dengan seterang-terangnya. Dengan berbagai penjelasan. Iya, dan memang beliau tidak rinci di sini ya, sebab uraiannya memang banyak sekali.
Ya, dan juga diterangkan man tasyabbaha bihim, orang yang mirip ingin menyerupai mereka. Wa laysa minhum, padahal mereka tidak termasuk dari para ulama. Iya, tidak termasuk dari para ulama. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Inna Allah la yarfa'u hadzal ilm intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu ini, ya, diangkat begitu saja dari hati-hati hamba. Nah, walakin yaqbidul ilm biqabbil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Dia mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, di sebuah riwayat lam yabqa alimun, hingga begitu Allah tidak menyisakan seorang alim pun, dalam riwayat yang lain, hingga tidak tersisa seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka manusia pun membuat tokoh-tokoh yang jahil. Iya. Tokoh-tokoh yang jahil. Jadi kalau sudah tidak ada ulamanya, siapa lagi yang mereka jadikan sebagai tokoh? Ya pasti orang-orang jahil. Nah. Iya. Apa yang terjadi? Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin. Maka mereka memberi jawaban tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Ini fitnahnya, ya. Ya, Rasulullah sangat bedakan antara ulama dan selain ulama. Ini yang menjadi musibah di masa ini. Iya. Dipikirnya ulama itu kalau dia bisa baca Al-Quran, ditanya dia baca ayat, 2 ayat, 3 ayat, ya punya retorika bagus. Ya, dipikirnya ulama itu adalah siapa yang selalu datang ke masjid, dia bagus penampilannya, pakai jubah, pakai kopiah. Akhirnya terbalik ukuran. Dan ini menjadi sumber kerusakan. Coba kalau diukur dengan ukuran ulama yang sejati. Iya, dia memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dia paham tafsir-tafsir ayat itu. Iya, dia paham ayatnya ini kaitannya apa? Kandungan hukum yang terkandung dalam ayat apa? Dia mampu membedakan antara ayat yang muhkam dan mutasyabihnya, yang nasikh dan mansukhnya, ayat yang bersifat umum dan bersifat khusus. Dia mampu memetik kandungan dari suratan ayat maupun makna yang tersirat. Demikian pula hadits. Dia mengerti hadits yang sahih, hadits yang lemah. Ya. Dia mengerti tentang sababul wurudul hadits sama dengan sababul nuzul ayat. Dia mengerti tentang syarahnya, tentang fikihnya, apa kandungannya, dalam pembahasan apa digunakan oleh para ulama. Iya. Dan dia mengerti bagaimana ucapan-ucapan para sahabat, para tabi'in, ucapan para ulama. Nah itu baru alim namanya. Iya. Kalau baca Quran saja tidak lancar, bahasa Arab saja tidak mengerti. Kemudian setelah itu menjadi mufti dunia. Ya ini yang repot, ya. Dan ini yang kita saksikan. Ya di media-media, di televisi, di radio. Ya. Akhirnya muncul apa? Yang muncul hanya orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Ya. Nah, burung beo sebenarnya cuma dimodifikasi sedikit. Ya. Kalau burung beo kan dia hafal saja. Apa yang dia dengar itu yang dia hafal. Sebab memang ilmunya bukan di dadanya, ilmunya di otaknya, di hafalannya. Apa yang terekam, itulah yang dia sampaikan. Cuman ini dimodifikasi sedikit. Bisa diganti retorikanya. Bisa diganti bahasanya. Dan ini yang merusak manusia. Yang merusak manusia.
Iya. Karena itu ini pokok penting sekali diterangkan oleh Syekh di sini. Iya. Rusaknya dasar pokok ini yang merubah apa? Merubah kondisi manusia dan merusak timbangan keadilan di tengah mereka. Iya. Karena itu bagi seorang penuntut ilmu hendaknya selalu memahami pentingnya ilmu agama itu. Wajibnya mempelajari ilmu agama, apalagi di masa seperti ini. Nah, harusnya semangat seorang dalam tafaqquh terhadap agamanya, mendalami agamanya harusnya lebih besar dan lebih besar lagi. Iya. Apalagi ini dasar betul-betul diterangkan dalam Al-Quran. Sangat jelas. Terangkan apa itu ilmu, apa itu fikih, siapa itu ulama, siapa itu fuqaha. Sekaligus dijelaskan siapa yang jahil, ya, orang yang bodoh, orang yang dungu itu siapa. Dan diterangkan pula di dalam Al-Quran orang yang ingin menyerupai ulama tapi bukan ulama. Iya. Ini semuanya lengkap penjelasannya supaya kita mampu membedakannya. Baik, Syekh kemudian menjelaskan di sini. Kata beliau, wa qad bayyana Allah Ta'ala hadzal asl fi awal surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala telah menerangkan dasar pokok ini di awal surah Al-Baqarah. Iya. Di awal surah Al-Baqarah. Nah, dimulai dari firman-Nya, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Ya, ini ayat kalau kita lihat. Ya. Surah Al-Baqarah ini penyebutannya bagaimana nikmat Allah kepada Bani Israel. Diutus kepada mereka para rasul. Diturunkan kepada mereka kitab-kitab. Dirinci kepada mereka nikmat-nikmat. Petunjuk diperjelas. Nah, ini nikmat Allah kepada Bani Israel. Nah. Dan juga Allah terangkan, wala talbisul haqqa bil batil. Wala taktumul haqqa. Wala talbisul haqqa bil batil. Ya. Jangan kalian menyembunyikan, mencampur adukkan. Ya, yang hak itu dengan apa? Dengan kebatilan. Diingatkan. Ini dari sifat-sifat ya, diterangkan di dalam ayat. Ya, kalau dicermati ayatnya dari ayat berapa tadi? 44 hingga dari ayat 40 hingga ayat 122. Ini tampak sekali. Allah jelaskan bagaimana sifat ilmu itu. Apa itu fikih? Apa yang dimaksud ittiba? Ya. Dan diterangkan bagaimana kerusakan Bani Israel ini. Mereka punya ilmu, tahu tentang kitab tapi tidak mengamalkannya. Berpaling darinya. Ya. Dan ini diterangkan dalam banyak ayat sifat-sifat mereka untuk apa? Ya, ini dasar pokok ini. Dan ini dari satu sisi istidlal, pendalilan Syekh yang sangat tajam sekali di pembahasan ini. Beliau mengingatkan tentang apa? Keberadaan, pembedaan. Ya. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat itu, apa yang dimaksud ilmu, siapa itu ulama, apa yang dimaksud dengan fikih, siapa itu fuqaha, sekaligus diterangkan tentang siapa yang bukan ahlul ilm. Tidak dihitung dari ulama, tidak dihitung dari fuqaha. Walaupun berusaha untuk menyerupainya. Nah, kemudian diterangkan sifat-sifat orang yang berilmu itu apa? Dari mengikuti Alkitab, mengikuti para rasul. Dan diterangkan dari sifatnya orang-orang jahil, dari pembangkangan, kekafiran, penentangan, seperti yang dilakukan oleh Bani Israel dalam banyak ayat. Nah, maka ini semuanya dari hal-hal yang memperjelas. Hal-hal yang memperjelas. Iya. Jadi kalau kita lihat di ayat, wala talbisul haqqa bil batil, wala taktumul haqqa, wala talbisul haqqa bil batil, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan jangan kalian menyembunyikan kebenaran.
sedangkan kalian mengetahuinya. Iya. Ini seruan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Iya. Agar supaya orang yang berilmu di antara mereka menapaki jalan ini, tidak mencampur antara yang hak dan yang batil, dan tidak menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka mengetahuinya. Inilah sifat ulama. Inilah sifat ulama. Iya. Baik. Jadi ini sebagian tempat ya dari surah yang atau ayat-ayat yang disebut oleh Syekh di sini. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, kalau ingin dirinci, ini banyak sekali. Ya, sebab ini artinya kita baca seluruh Al-Baqarah itu tadi dari ayat 40 sampai ayat 122. Ya, dan kita hitung secara mendetail sisi pendalilan dari penulis di sini. Jadi globalnya seperti itu. Di uraian ayat-ayat itu terang sekali apa yang dimaksud dengan ilmu dan ulama. Karena itu diterangkan penekanan tentang diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, kewajiban berpegang dengannya. Itulah ilmu semuanya. Iya. Karena ilmu itu adalah mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnatu fi hada min al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-'am al-balid. Ya, dan ini bertambah jelas, kaidah ini bertambah jelas dengan penegasan sunnah di dalam hal ini. Iya. Dari keterangan yang sangat banyak dan sangat jelas lagi terang. Bagi orang awam yang sulit memahami sekalipun, dia akan paham. Ya. Nah, ini artinya kalau kita uraikan hadits-hadits tentang hal ini kita akan masuk menjelaskan hadits-hadits tentang keutamaan ilmu. Dan ini artinya kita masuk di tengah lautan. Sebab ini pembahasan yang sangat luas sekali dan pendalilannya sangat banyak sekali. Karena keutamaan ilmu itu tidak bisa dihitung. Bagaimana banyaknya dan keutamaan ilmu tersebut. Ya, Ibnul Qayyim rahimahullah menguraikan sebagian dari keutamaan ilmu. Lebih dari 100 sisi atau mungkin lebih 200 sisi yang beliau uraikan, atau hampir 200, mendekati 200 sisi di kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Nah, itu tidak semua dari keutamaan ilmu yang beliau sebutkan. Nah, Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala punya kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Ya, dicetak dalam 2 jilid tebal. Semuanya menguraikan tentang ilmu. Ya, apa itu ilmu dan bagaimana keutamaan ilmu. Dirinci ilmu itu apa? Supaya terang. Ulama itu ya, jelas beda dengan orang-orang jahil. Jangan jahil, juhala dikatakan ulama. Ya. Dan ini adalah timbangan yang terbalik di banyak manusia. Inilah yang ingin diuraikan oleh Syekh di sini. Yang ingin diingatkan oleh Syekh di sini. Kata beliau, "Tsumma sara hadza aghrab al-asya'." Kemudian hal ini, ya, pokok yang keempat ini menjadi perkara yang teraneh. Wa sara al-ilmu wal fiqhu wal bid'ah wad dhalalat. Dan berubahlah ilmu dan fikih berubah menjadi apa? Bidah-bidah dan kesesatan-kesesatan. Iya. Jadi kalau ada orang yang melakukan maulid, nah ini baru ulama. Hah? Itu kan timbangannya sekarang. Ya. Kalau dia melakukan barasanji, ya ini bagus. Kalau tidak barasanji itu Wahabi namanya. Iya. Kalau dia melakukan ziarah-ziarah ke kuburan, nah itu baru fuqaha, punya fikih. Ya. Banyak mengerti hadis. Itu istilah mereka ya. Ya. Katanya ahli sunnah itu tidak paham hadis. Ya, karena Nabi bersabda, ya, "Man atal Madinah falam yazurni faqad jafani." Siapa yang datang ke kota Madinah lalu dia tidak menziarahiku, maka dia telah menyakitiku. Itu katanya hadis Nabi. Yang mereka sebutkan. Jelas ya? Dan ini dari hadis-hadis lemah dan palsu yang disiarkan oleh orang-orang sufi.
Dianggap orang yang tidak mengenal hadits itu bukan ulama. Iya. Dia berzikir, goyang-goyang, joget-joget. Ditegur. Kok zikirnya seperti itu? Ya. Ini hal yang tidak dalilnya. Kata dia, siapa bilang tidak dalilnya? Kamu saja tidak tahu. Ya, ada haditsnya itu. Udkurullah hatta yuqal innaka majnun. Zikirlah kepada Allah sampai kamu dibilang sebagai orang gila. Ya, ada dalilnya. Jadi kalau tidak mengerti yang seperti itu, namanya apa? Jahil. Padahal itu bid'ah. Haditsnya yang dia pakai hadits memang, tapi hadits munkar dalam istilah riwayat. Dari jalan Darraj meriwayatkan dari Abu Haytham dari Abu Sa'id Al-Khudri. Darraj ini sudah dhaiful hadits. Khusus kalau dia meriwayatkan dari Abu Haytham, riwayatnya munkar. Nah itu bekal mereka. Jadi terbalik perkara itu. Bid'ah dan kesesatan dianggap sebagai apa? Nah itulah ilmu, itulah fikih. Itulah ilmu dan apa? Fikih. Ya. Dan ini masalah umat. Adanya ulama su' yang seperti ini. Orang-orang yang bukan ulama sebenarnya, tapi ingin menyerupai para ulama. Nah, akhirnya banyak terjadi perubahan. Kalau disampaikan sunnah, disampaikan yang hak, padahal dalilnya jelas dari Al-Quran dan dari hadits Rasulullah. Iya. Dari hadits Rasulullah. Macam-macam bahasanya. Wahabilah. Ya, ini mengkafirkan kaum muslimin. Ya, ini sebagian orang ya, kalau ditegur kesalahannya, dianggap teguran itu sebagai bentuk mengkafirkan mereka. Ya, dan ini dari kebiasaan ahlul batil. Membesarkan perkara. Dan menuduh manusia bukan pada tempatnya. Iya. Bukan pada tempatnya. Nah. Baik. Karena itu ikhwani fillah ini perkara yang dimaklumi ya. Ya. Kenapa terbalik seperti ini? Ya karena timbangannya terbalik. Pokok yang keempat ini tidak dia miliki. Dia tidak tahu, tidak pandai membedakan apa itu ilmu yang sejati, apa itu fikih yang sejati. Siapa itu ulama, siapa itu fuqaha. Ini perkara penting sekali. Iya. Karena itu mengenal kedudukan ulama dan mengenal siapa ulama itu dari fikih yang penting, pokok agama. Ya, dari pokok agama. Karena dalam Al-Quran kita diperintah untuk kembali kepada para ulama. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlud dzikir kalau kalian tidak mengetahui. Wa idza ja'ahum amrun minal amni wal khawfi ada'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyebarkan. Andai kata mereka kembalikan kepada Rasul dan ulil amr di antara mereka, ulama dan umara, maka akan diambil istinbat oleh sebagian dari mereka. Jadi diperintah untuk mengembalikannya kepada ahlul ilm, kepada orang yang berilmu. Iya. Maka mengikuti jalan mereka itu adalah kewajiban. Ya, kalau kita punya kewajiban untuk mengagungkan ulama, rujuk kepada ulama. Iya. Rujuk kepada ulama, maka kita harus tahu siapa ulama itu. Harus tahu siapa ulama tersebut. Nah, karena itu dari fikih yang sangat indah yang saya dengar dari Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah. Ya, ketika beliau terangkan tentang kisah kaum munafikin yang mengolok-olok Rasulullah dan para sahabat. Yang mereka berkata, "Ma ra'ina mithla qurra'ina haula." Kita tidak melihat seperti tukang baca kita itu. Maksudnya Nabi dan para sahabatnya disebut tukang baca oleh mereka. Ya, yang lebih senang mengenyangkan perutnya. Takut kalau berjumpa dengan musuh. Dia sifatkan. Ya. Kemudian turun ayat yang menjelaskan tentang kekafiran mereka. La ta'tadiru qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan kalian meminta maaf. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Tadinya beriman ya, menjadi kafir tentang hal tersebut. Karena itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan mengambil istinbat dari ayat.
orang-orang yang mencela ulama, meremehkan para ulama, dikhawatirkan kemunafikan terhadapnya. Sebab itu sifatnya kaum munafikin. Mencela dan merendahkan apa? Merendahkan para ulama. Kalau kita tahu kewajiban yang sangat besar terhadap ahlul ilm, sedemikian rupa, maka umat ini harus mengetahui ilmu itu apa, ulama itu siapa. Ya. Sehingga tidak sembarangan. Ya. Supaya tidak sembarangan. Ini menjadi masalah ya, anak-anak muda kalau bergaul, dapat kawannya misalnya. Kawannya SMS saja ke dia satu hadits, wah ini Masya Allah. Kawanku ini sudah menjadi ustadz. Padahal mungkin haditsnya hanya dia copy saja dari orang lain. Atau mungkin juga dia dapat kiriman dari orang lain. Iya. Nah, ini timbangan yang aneh. Dan sangat mengherankan di tengah umat. Nah, ini harus dirubah pemahaman ini. Harus didudukkan siapa sebenarnya ulama itu. Sebab supaya manusia bersangka baik kepada ilmu. Ya. Akhirnya karena itu ukurannya kepada ulama, akhirnya banyak kasus sudah. Ya. Ada ulama dianggap korupsi, ya, ulamanya selingkuh, ya, ulamanya begini dan begitu. Ini naudzubillah, merusak. Dari apa? Definisi ilmu dan definisi para ulama. Iya. Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh rahimahullah, wa khiyaru ma indahum lubsul haqqi bil batil. Wa sara al-ilm alladhi faradahu Allah Ta'ala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun. Ini masalah lain. Ya. Akhirnya apa yang terjadi kata Syekh rahimahullah? Yang terbaik di sisi mereka adalah menyamarkan antara yang hak dengan yang batil. Yang terbaiknya sudah. Ya. Jadi kalau dia tidak mengucapkan kebatilan murni, paling tidak yang benar itu dia samarkan. Nah, ini yang paling minimnya dari kerusakan. Nah, akhirnya ilmu yang Allah wajibkan untuk dipelajari kepada makhluk, Allah puji ilmu itu dalam banyak tempat. Akhirnya tidak ada yang mengucapkan ilmu ini kecuali dianggap sebagai apa? Zindiq, sebagai seorang munafik, atau sebagai seorang yang gila. Ya, zindiq ini yang selalu bikin masalah ya. Kaum munafikin di masa dahulu, nah itu kalau dia bikin masalah besar dalam agama itu disebut apa? Zindiq. Kalau dulu di masa Nabi disebut munafik. Disebut munafik. Tapi di beberapa masa setelahnya disebut zindiq. Sebab selalu buat perkara besar dalam agama. Iya. Jadi kalau misalnya ada kemungkaran umum, lalu tampil seorang tokoh menerangkan kemungkaran tersebut, langsung disebut sebagai zindiq. Sebagai orang gila. Ini yang terjadi pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan murid-muridnya. Awal kali dakwah tauhid berkembang di Najd. Iya. Awal kali dakwah tauhid berkembang di Najd. Apa yang beliau sampaikan dari tauhid itu dianggap sebagai bid'ah dan kesesatan. Sebagai hal yang menyebabkan terjadinya kerusakan umum di tengah manusia. Iya. Karena itu ahlul batil berbondong-bondong memusuhi Syekh rahimahullah. Ya, di antara yang memusuhinya ada seorang yang bernama Ahmad Zaini Dahlan. Seorang mufti Syafi'iyah. Ya, dia menulis buku berdusta terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dan pemerintahan Utsmani waktu itu mencetak bukunya dan dibagi-bagi kepada jemaah haji yang datang. Dan tersebarlah apa? Kedustaan-kedustaan Ahmad Zaini Dahlan ini tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ke berbagai pelosok negeri. Ya. Tapi salah seorang ulama India membantah buku itu. Ya. Dia beri judul Siyanatul Insan min Wasawisi Syekh Dahlan. Ya. Menjaga manusia dari was-was Syekh Dahlan. Disebut was-was sebab itu was-was. Kedustaan-kedustaan yang dia sesupkan. Mirip dengan syaitan memberikan was-was kepada manusia. Dan alhamdulillah dari kebatilan ahlul batil tetap ada dari ulama ahlul ilm yang menjaga agama. Iya. Nah itu adalah hal yang telah dipastikan oleh Rasulullah sebagai kabar gembira bagi umat ini. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum
wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan terus-menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisih mereka dan orang yang mencerca mereka hingga datang hari kiamat. Ya. Kemudian keterbalikan keadaan yang lainnya, kata beliau, wasara man ankarahu wa adahu wa sannafa fit tahdhir minhu wan nahyi anhu huwa al-faqih al-alim. Orang yang mengingkari ilmu, memusuhi ilmu, bahkan menulis buku mentahdir ilmu, ya. Mungkin kalau dia katakan mengingkari, dia katakan ilmu agama tidak benar, dia musuh ilmu agama, tidak seperti itu ya, lafadznya tidak seperti itu. Tapi kandungan-kandungan ilmu itu yang dia tulis buku. Ya. Dia tulislah buku ya, tentang tidak benar Allah itu di atas langit. Dia tulis buku ya, bantahan terhadap orang yang tidak membolehkan tawassul kepada orang-orang yang mati. Ya. Ini orang yang mengingkari ilmu namanya, memusuhinya, ya, menulis tulisan dalamnya, melarang dari ilmu. Kalau ditanya tentang mengambil ilmu dari seorang alim yang berpegang dengan Quran dan Sunnah, jangan ambil darinya, itu Wahabi. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai al-faqih al-alim. Nah, dan ini masih terjadi hingga hari ini. Ya, jangankan orang-orang yang jelas seperti itu. Ya. Lihat sebagian anak muda dahulu di masa Perang Teluk. Ya, sebagian dari mereka masih ada hingga hari ini. Salman Al-Auda, Safar Hawali. Ya. Anak-anak muda waktu itu. Usianya saya tidak sampai 40 tahun waktu itu. Nah, kalau berbicara, ya, punya retorika, punya gaya bicara. Datangi oleh banyak orang. Ya. Lebih dengar daripada apa? Para ulama. Nah, ini terbalik ya. Ya. Terbalik. Ketika di kejadian Teluk itu, para ulama memberi fatwa tentang bolehnya mengambil bantuan dari tentara sekutu. Ya. Maka anak-anak muda itu tadi menantang fatwa para ulama tersebut dan menganggapnya sebagai kebatilan. Nah, itulah dia yang dianggap sebagai apa? Ahli fikih oleh mereka, orang yang alim. Teman para ulama, ya para ulama sudah dianggap sudah menyimpang, menyeleweng menjadi ulama penguasa sudah. Ya, tidak mengerti keadaan, tidak mengerti realita, macam-macam bahasa. Iya, yang disampaikan. Karena itu sekali lagi ini pokok dasar yang sangat penting sekali. Harus pandai seorang itu membedakan ilmu itu apa, fikih itu apa. Ya. Fikih itu apa? Nah, beda ya antara khutbah dan ulama. Ya, karena itu diantara ciri hari kiamat, qalla ulama'ukum wa kathura khutba'ukum. Sedikit ulama kalian, tukang khutbah kalian yang banyak, tukang bicara kalian. Jadi kalau dia bicara, menyampaikan, ya, kadang khutbahnya bagus, dibawakan ayat-ayat, hadits-hadits, tapi hakikatnya dia bukan ulama. Karena itu saya selalu menegaskan bahwa tidak semua orang yang pandai membaca ayat, pandai membaca hadits, ya, dia pandai mengambil hati orang, ya, kemudian memiliki retorika yang bagus dikatakan sebagai ulama. Tidak. Tapi ulama itu ada ketentuan dan kriterianya. Itulah yang dikatakan sebagai ulama. Baik, ini dasar yang keberapa? Yang keempat. Ya, insyaallah yang kelima dan keenam kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah malam Rabu nanti ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.